Kami dari kelas 12 IPS akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Agustina Purisari Sitorus. Perkenalkan, nama saya Fendi Arlianta Bruginting. Perkenalkan, nama saya Cindy Claudia Siata. Di sini kami akan membahas perpecahan Yugoslavia. Yugoslavia adalah sebuah negara republik yang pernah eksis pada tahun 1943 hingga 1952. Secara harfiah, nama Yugoslavia memiliki arti Slavia Selatan, dikarenakan negara tersebut terletak di semenanjung Balkan, kawasan Eropa Timur. Yugoslavia merupakan negara federal dengan 6 negara bagian dan 2 negara otonomi khusus. Berikut negara dan daerah yang masuk dalam Yugoslavia: Serbia, Montenegro, Slovenia, Kroasia, Bosnia Herzegovina, Makedonia, daerah otonomi khusus Kosovo dan Vojvodina. Latar belakang keruntuhan Yugoslavia tidak dapat dipisahkan dari meninggalnya Presiden Josip Broz Tito. Dalam buku sejarah Eropa, dari Eropa kuno hingga Eropa modern tahun 2012, karya Wawidi Daja adalah sosok pemimpin yang mampu membawa Yugoslavia mencapai puncak kejayaan pada tahun 1953 sampai 1980. Pada masa pemerintahan Broz Tito, Yugoslavia menjadi negara yang kuat, tanpa bergantung pada kekuasaan blok barat maupun blok timur. Pasca meninggalnya Josip Broz Tito, munculnya berbagai masalah sosial dan politik yang menyebabkan keruntuhan Yugoslavia. Beberapa faktor yang menjadi latar belakang keruntuhannya Yugoslavia adalah adanya vacuum of power atau kekosongan kekuasaan di Yugoslavia. Tidak ada figur pemimpin yang ideal pengganti Josip Broz Tito. Terjadinya perpecahan antara etnis di Yugoslavia. Runtuhnya kekuatan komunis pada akhir dekade 1980-an. Proses keruntuhan pada tahun 1987 terjadinya krisis ekonomi dan politik tingkat nasional di Yugoslavia. Krisis tersebut disebabkan oleh pepecahan antara etnis dan kondisi pemerintahan yang tidak menentu. Peristiwa reunifikasi Jerman 1990. Krisis Yugoslavia pada tahun 1987 diperparah dengan terpilihnya Slobodan Milošević sebagai presiden Serbia. Slobodan Milošević menerapkan kebijakan diskriminatif berdasarkan etnitas yang merugikan bagi mayoritas masyarakat Yugoslavia. Dalam jurnal genosida terhadap Bosnia Herzegovina 2014, karya kehidupan politik dan negara Yugoslavia yang kehilangan arah yang menyebabkan munculnya aksi proklamasi dari beberapa negara bagian Yugoslavia. Pada tahun 1991, Slovenia, Makedonia, Bosnia, dan Kroasia memproklamirkan kemerdekaannya secara sepihak. Mereka kemudian mendirikan pemerintah berdaulat yang memiliki mata uang, angkatan bersenjata, dan wilayah negara tersendiri. Pada perkembangannya, proklamasi negara bagian Yugoslavia mendapat penolakan oleh Serbia. Serbia berupaya untuk tetap mempertahankan eksistensi Republik Yugoslavia. Kemudian terjadilah perang antar etnik antara Serbia dan Bosnia yang menimbulkan ribuan korban jiwa. Penyelesaian konflik Yugoslavia. Terjadinya konflik berkepanjangan di Yugoslavia tentu membuat dunia merasa harus bertindak agar pertikaian yang terjadi segera berakhir. Pengendalian konflik sosial pun dilakukan oleh banyak negara dengan membuat beberapa perundingan agar ditemukan kesepakatan di antara negara bagian Yugoslavia untuk berdamai. Beberapa tindakan yang dilakukan berbagai negara di dunia untuk membantu menyelesaikan konflik Yugoslavia antara lain sebagai berikut. Pertama, seruan PBB. PBB sebagai penengah atas segala konflik yang terjadi di dunia ikut bertindak untuk mengatasi dan meredam pertikaian terjadi di Yugoslavia. Agar konflik dapat dihentikan, PBB menyerukan kepada Serbia agar mau menarik tentaranya dari Bosnia. PBB juga menjatuhkan sanksi kepada Serbia yang bertindak sangat brutal dalam membantai warga Bosnia. PBB mengirim utusan bernama Yasuki Akasi yang bertugas sebagai mediator untuk mencari jalan keluar agar konflik di Yugoslavia segera berakhir. Yang kedua, aksi negara-negara G7. Bukan hanya PBB yang bertindak agar Serbia mau melakukan
pengecatan senjata, dan berhenti menyerang Kroasia. Negara-negara G7 pun ikut turun tangan melakukan perundingan yang diadakan di Texas, Amerika Serikat. Mereka menyerukan dan berusaha menekan Serbia agar menghentikan serangan militernya terhadap Kroasia dan menyelesaikan konflik tersebut secara damai. Mereka juga mengancam keras dan mengutuk tindakan Serbia yang menyerang dengan sadis dan brutal. Dan tindakan kejamnya dianggap sebagai tindakan biadab yang harus segera dihentikan. Yang ketiga, NATO ikut berperan. Tidak ketinggalan, NATO pun juga ikut bergerak untuk membantu menyelesaikan konflik Yugoslavia dengan cara mengirim pasukan tenteranya ke wilayah Bosnia. Mereka bertugas untuk menciptakan wilayah yang damai dan melindungi warga Bosnia yang diserang secara keji oleh Serbia. Mereka berusaha membentuk wilayah yang bebas dari peperangan, juga melakukan serangan udara ke wilayah Serbia karena tidak mengikuti aturan NATO. 4. Peran Indonesia. Pada masa itu, Indonesia berstatus sebagai ketua gerakan non-blok, merasa ikut bertanggung jawab untuk membantu menyelesaikan konflik di Yugoslavia. Kala itu, Presiden Soeharto yang tengah memimpin Indonesia sekaligus gerakan non-blok mengusulkan agar negara yang bertikai mau melakukan perundingan agar konflik bisa diselesaikan. Beliau juga mengirim pasukan militer ke Yugoslavia yang terdiri dari 25 orang perwira ABRI dengan nama kontingen Garuda 14 yang dipimpin oleh Letkon Infantri Edi Budianto. 5. Perundingan Dayton di Amerika Serikat. Beberapa perundingan internasional telah berlangsung selama dilakukannya upaya penyelesaian konflik Yugoslavia, dan perundingan terakhir yang dilangsungkan di Amerika Serikat dengan nama Dayton memberikan titik terang terhadap berakhirnya konflik tersebut. Perundingan di Dayton dilaksanakan pada tanggal 1 November 1995 yang diikuti oleh pihak-pihak yang bertikaian dan tentunya di bawah penguasaan Amerika Serikat dan NATO. Perwakilan yang hadir untuk mewakili Bosnia adalah Alisa Izetbegovic, Franko Tuđman mewakili Kroasia dan Slobodan Milošević mewakili Serbia. Dalam perundingan Dayton, akhirnya diperoleh kesepakatan yang ditandatangani oleh semua pihak di Paris pada tanggal 14 November 1995. Adapun isi dari kesepakatan ataupun perjanjian tersebut adalah sebagai berikut. Bosnia-Herzegovina tetap sebagai negara tunggal secara internasional. Ibu kota Sarajevo tetap bersatu di bawah Federasi Muslim Bosnia, Kroasia, dan beberapa wilayah administrasi otonom kontrol Serbia Bosnia. Radovan Karadzic dan Jenderal Mladic dianggap sebagai penjahat perang oleh mahkota internasional dan tidak boleh memegang jabatan. Pengungsi berhak kembali ke tempatnya semula. Pemilu akan diselenggarakan antara 6-9 bulan sesudah penandatangan perjanjian Paris. Dengan adanya perjanjian tersebut, penyelesaian konflik Yugoslavia akhirnya dapat tercapai setelah bertahun-tahun dilakukan upaya yang melibatkan berbagai negara di belahan dunia dan telah melalui berbagai perjanjian yang sangat panjang. Pada akhirnya Yugoslavia bisa didamaikan dan mampu menjalankan pemerintahannya negaranya dengan stabil. Demikianlah pembahasan kami. Sekian dan terima kasih.